Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lemes banget ya Bu. Kalau habis makan lemes ya. Ada 3 orang yang gak wajib jawab salam. Pertama, orang kafir. Kalau kita beri salam sama orang kafir dia nggak jawab, biarin, antepin, karena dia nggak wajib jawab salam. Yang kedua, orang tuli. Orang Betawi bilang orang budek. Kalau kita beri salam, dia nggak jawab salam, orang itu tuli, biarin, karena dia nggak denger. Yang ketiga, orang stres. Kalau kita beri salam sama orang stres, dia nggak jawab, biarin, dia lagi apa? Saya yakin yang 3 nggak ada di sini nih. Tapi yang nggak salam berarti, yang nggak jawab salam berarti salah satu di antara keduanya. Saya ulangi salam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah rabbil alamin ala kulli halin wa fi kulli halin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Para ulama, para kiai, ibu nyai, para ustadz, ibu ustazah, para wali santri, para alumni, Pak Bapak dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus pengatur acara, ketua hataman, kepala kamar, Bapak Kiai yang mewakili wali santri, Bapak Supron Ansori, Sohibul Bait, Bapak Haji Mas'uri, Pak Bapak dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya yang senantiasa dilimpah curahkan oleh Allah buat kita semua, yang dengan nikmat, rahmat, karunia itulah kita bersama dapat menjalani hidup dan kehidupan di alam dunia ini dengan iman, dengan Islam, insya Allah dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hidup dan kehidupan kita selalu membawa manfaat, membawa barokah buat kita, buat keluarga kita, orang-orang sekitar kita, dan mudah-mudahan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan akhir kehidupan kita dalam husnul khatimah. Salawat dan salam mari sama-sama kita sampaikan, kita hantarkan, kita bingkiskan kehadirat junjungan kita, manusia agung yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia besar yang dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang namanya bersanding dengan nama Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, nabi kita tercinta, panutan kita, harapan kita mendapatkan syafaat dari beliau, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua nanti mendapatkan pertolongan, mendapatkan syafaat dari beliau di akhirat nanti di yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Pak Ibu dan saudara-saudara sekalian, tadi ketua hataman sebelum menyampaikan sesuatu dia mau cerita, saya juga mau cerita juga. Saya ini gerdeg loh Pak, gemeter. Kenapa? Ngadepin para wali, Masya Allah. Ini wali semua ini, makanya saya gerdeg tuh. Wali semua kan ya, wali santri. Kemudian yang kedua, saya ini mendadak
Kalau tadi ketua Hataman bilang dia dipaksa, saya juga mendadak. Sebetulnya bukan saya yang akan menyampaikan, tapi beliau tidak hadir, mendadak tadi diminta untuk menyampaikan. Alhamdulillah saya bisa bersilaturahmi, bertatap muka dengan bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian. Cuma aneh ya, saya ini wali santri Pak. Anak saya di sini, Makdum Ibrahim namanya. Jadi berada di Kamar Purwokerto, wali santri Kamar Purwokerto. Oh bahasanya begini ya, nggak ngapak ya Bu ya. Ini ada ceritanya Bu, saya orang Betawi asli, orang Bekasi, tapi istri saya orang Aji Barang, Kuncen, Banjarnegara. Bapak mertua saya Bapak Kiai Khairuddin Aziz, Parakan Sinjang. Jadi istri saya dari Purwokerto. Cuma saya nggak bisa bahasa Jawa, Pak. Saya takut. Berbahasa Betawi kan pakai Dari mana? Mau kemana? Saya takut. Apa bapak jadi BPK? Yang mama saya takut. Makanya pakai bahasa Indonesia aja ya. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada kata yang dapat saya sampaikan kecuali kata syukur kepada Allah dan bangga. Dua kata yang dapat terucap, syukur kepada Allah dan bangga. Kenapa syukur kepada Allah? Ini kita nih Bapak Ibu, kita semua ya, kita ini termasuk orang yang beruntung. Kenapa orang yang beruntung? Kita punya santri. Bu, bangga nggak punya santri? Yang benar. Ntar ada tetangganya keluar baru pulang kerja dari Amerika, ibu iri. Ya, bangga punya santri. Kenapa? Karena tidak semua keluarga diizinkan oleh Allah memiliki santri. Kita bangga. Ini para santri bangga nggak jadi santri ini? Jangan kecil hati Bang. Jadi santri jangan kecil hati, bangga. Jangan kalah. Santri nggak kalah loh begitu terjun di dalam masyarakat. Memang nggak jarang begitu pulang nyantri di rumah buka pengajian seperti tadi Bapak Kiai yang sampaikan, wakil dari alumni. Begitu buka pengajian ngajar, Bapak Kiai duitnya kagak ada. Bener, karena saking apa tadi katanya, saking ikhlasnya. Saya punya temen juga begitu, dia nyantri begitu pulang buka pengajian, buka TPA. Dibuka TPA ngajar sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan. Sudah 6 bulan orang tuanya nggak punya perhatian. Udah 6 bulan nggak ada sahria, nggak ada apa. Namanya santri, para ustadz kan ada satu sifat yang namanya rikuh. Bener rikuh ya? Rikuh apa pekewuh ya? Rikuh, nggak enak. Masa ditegur, beda sama sekolah. Sekolah begitu sebulan nggak bayar, wah, ada surat teguran. Masa mau usah bikin surat teguran? Enggak kan ya? Teman saya bilang udah 6 bulan nggak ada perhatian dari apa namanya orang yang akhirnya apa kata teman saya, baru bikin PM, bikin PM sama anaknya. Tulis yang banyak, kasih tahu ibu, kasih tahu apa tulisannya? Bapak haba, ya Pak haya, rokat haro, bayaro. Ditulis banyak, berapa Pak Ustaz? 100. Begitu pulang sampai di rumah, Assalamualaikum. Santri diajarin sama ustaz-ustaz dari negara itu, beri salam sopan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pulang ngaji nanti ya Bu, ada PR dari Pak Ustaz, suruh tulis 100. Apa anak? Dibaca sama ibu. Pak Ustaz tahu aja ya. Iya, dan liburan dong belajar
belum kasih apa-apa, ibunya bukan ngasih apa-apa Bu, malah dibales. Tahu kan kasih Pak Ustaz ya? Apaan? Ibunya ngomong dulu, bisa ya. Sotak haso, bapak haba, rotak haro, saudaro. Dibawa ke pengajian. Pak Ustaz, ini dari ibu. Alhamdulillah. Begitu dibuka, angpau. Ternyata tulisan saudaro. Kata teman saya, Ustaz, lu kurang sabar bagaimana ya? Udah 6 bulan masih suruh saudaro. Nah, PR, jangan kasih ibu, kasih juga bapak. PR, tulis yang banyak. Mau 100, 200, 500, 1000 boleh. Apaan? Bak pemabu, bapak haba, ropak haro, baro. Udah 6 bulan nggak ada apa. Sabar para santri. Allah Maha Kuasa. Orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak mungkin ditinggalkan oleh Allah. Allah sangat sayang. Memang begitu. Ibarat orang nanam nggak langsung berbuah, pasti capek dulu. Kalau kita mau nanam padi kan nyangkul dulu, capek dulu, baru nanti ada buahnya. Orang dulu bilang nanam padi rumput ngikut, tapi nanam rumput padi nggak bakal ngikut. Kalau kita nanam padi, rumput ikut nggak Pak? Ikut. Orang yang punya ilmu agama, dunianya pasti datang. Itu tidak bisa dielakkan. Tapi memang ada yang banyak, ada yang sedikit. Yang terpenting subhanallah, bangga kita punya santri. Kenapa bangga Allah jadikan anak kita ini santri? Semua orang kalau ditanya pasti dia kepingin punya anak waladun soleh, punya anak soleh. Jelas para santri itu adalah anak yang soleh, yad'ulahu, yang mendoakan kedua orang tuanya. Pasti para santri habis sholat dia baca istighfar, astagfirullahaladzim li wali walidayya wali masyayikhina walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Nih anak soleh, anak kita sudah soleh Pak. Setelah sholat dia mendoakan kita. Ibu tidak terasa didoakan oleh anaknya siang dan malam. Ini adalah satu keberkahan yang sangat luar biasa. Kalau kita punya anak dunianya banyak, dia belum tentu bisa membawa kepada keberkahan di alam akhirat. Tapi kita punya anak yang menjadi santri akan membawa keberkahan sampai kita nanti mati nanti. Idza matabnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin sodakotin jariyatin au ilmin yuntafa'u bihi aw waladin soleh. Nah, santri inilah diantaranya anak-anak yang soleh. Makanya kita punya anak mau nyantri dan jadi santri. Lebih bangga lagi adanya di API Tegarejo, API As-Salafi Tegarejo. Masya Allah, subhanallah. Ini pesantren sangat luar biasa Pak. Saya belum banyak tahu tapi sudah melihat luar biasa ini. Mbah Khudori luar biasa memberikan pelajaran kepada santri-santrinya. Semuanya diajarkan oleh Mbah Khudori. Ilmu alatnya, kitabnya, sampai ada apa ya? Istilahnya di sini ngerawat Pak ya. Makan jagung. Ya Allah. Itu luar biasa Mbah Khudori. Sekarang ini banyak penyakit diabetes, penyakit gula. Karena apa? Terlalu banyak konsumsi nasi. Itu nasi kadar gulanya sangat tinggi. Orang yang terlalu banyak makan nasi timbulnya mengantuk, banyak tidur. Mbah Khudori luar biasa. Dididik pakai jagung. Jagung itu kadar gulanya sedikit. Orang yang banyak makan jagung nggak mengantuk. Mudah-mudahan santrinya ini kan nggak pada mengantuk. Banyak baca, banyak ngapal. Masya Allah, Mbah Khudori luar biasa. Kagum kita. Seorang ulama yang penelitiannya luar biasa, sampai makanan santri di apa? Diteliti luar biasa Bapak dan saudara-saudara sekalian. Kita bersyukur, bangga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan anak-anak kita menjadi santri. Ini anak santri Tegarejo nggak ketinggalan zaman.
Saya di rumah iseng-iseng buka internet, saya buka blog, banyak blog yang dari API As-Salafi. Anak-anak santri API As-Salafi begitu pulang nggak kalah internetnya. Itu kalau Bapak buka banyak gitu. Anak santri yang buka blog bukan memberikan nasihat, memberikan dakwah lewat internet. Jadi subhanallah, kitab kuningnya jago, internetnya jago, semuanya jago, masya Allah. Kita doakan Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan anak-anak kita diberikan utuh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibuka mata hatinya, diberikan kemudahan di dalam mencari dan mempelajari ilmu, dan mudah-mudahan setelah pulang nanti diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kenapa kita bersyukur kepada Allah? Bapak Ibu, Allah memberikan nikmat kepada kita banyaknya luar biasa. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kita mau menghitung nikmat-nikmat Allah, pasti kita nggak akan sanggup, pasti kita nggak akan bisa. Tapi secara garis besar, nikmat itu ada 3. Pertama, nikmat dunia. Kedua, nikmat agama. Ketiga, nikmat akhirat. Nikmat dunia itu apa? Nikmat dunia kesehatan. Kita kalau diberi kesehatan luar biasa nikmat. Orang kalau sehat apa aja nikmat. Kalau badan sehat makan apa aja nikmat. Tapi kalau dicabut kesehatan kita, jangan banyak-banyak gigi dikasih sakit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih Bu, gigi ngebet, dikasih makanan semeja, mau nggak makan? Saya yakin nggak mau, nggak nikmat. Kita diberikan nikmat sehat tuh nikmat dunia. Yang kedua, mal, harta, itu nikmat dunia. Orang yang bisa memanfaatkan kesehatannya untuk ibadah kepada Allah, orang yang bisa memanfaatkan malnya untuk ibadah kepada Allah, insya Allah dia akan menjadi orang yang beruntung. Tapi nggak semua orang begitu dikasih nikmat sehat, begitu dikasih nikmat harta, nggak semuanya bisa memanfaatkan untuk ibadah kepada Allah. Biasanya semakin malnya semakin banyak, kekayaannya semakin berlimpah, semakin repot ya, semakin sibuk, kurang ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi sudah punya rumah bertingkat, mobil mengkilat, uang berlipat-lipat, punya istri 4 cantik memikat, masya Allah, pasti semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena semakin repot. Yang kedua, nikmat agama. Apa itu nikmat agama? Nikmat agama yaitu orang yang diberikan ilmu oleh Allah dan dia diberikan nikmat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini santri sudah diberikan nikmat ibadah oleh nikmat agama oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dia nikmat ibadah. Kita lihat Pak, santri-santri dia bermujahadah, dia baca Quran, dia ngaji, walaupun memang awalnya mungkin ada yang terpaksa, tapi dari terpaksa kemudian menjadi biasa sehingga dia nikmat beribadah kepada Allah. Banyak orang dikasih kekayaan sekarang, masya Allah Ibu, orang satu rumah orangnya 5, motornya 5 sekarang, betul? Orang dikasih kekayaan luar biasa, tapi jarang yang diberikan nikmat agama, diberikan ilmu dan nikmat dalam ibadah. Ba'da maghrib, selesai sholat maghrib dia berzikir pegang tasbih, terus bermunajat sampai waktu isya. Di Bekasi jarang Pak, bahkan nggak ada. Kalau di Banyumas banyak kali ya. Sama. Ya Allah, zaman dulu aki-aki abis maghrib pegang tasbih sampai isya. Karena saya ingat engkong saya dulu, kakek saya abis maghrib, jamaah maghrib nggak pulang ke rumah, tuh engkong zikir terus sampai isya. Sekarang aki-aki pada megang remote, habis maghrib megang remote, tapi zikir juga. Begitu dia setel trio macan nyanyi iwapeye, dia bilang astagfirullah, baru melotot tuh aki-aki. Istighfar trio macan, masya Allah. Kenikmatan dalam ibadah memang tidak gampang, itu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sembarang orang dapat nikmat dalam ibadah. Contohnya terawih 20 rakaat
imamnya banyak surah yang panjang yang apal. Rakaat pertama dia baca amma yatasa'alun. Rakaat yang kedua terus dia baca abasa wa tawalla. Kata makmumnya yang di belakang, imam emang nggak ada surah yang pendek apa? Bapak dan saudara-saudara sekalian, itu namanya nikmat agama. Kita bersyukur kepada Allah, anak kita, dan mudah-mudahan kita diberikan nikmat agama, diberikan ilmu dan ibadah. Ini yang harganya lebih mahal dari dunia serta isinya. Bapak Ibu jangan kagum kalau orang diberikan harta banyak. Belum tentu hartanya nanti bisa membawa kebahagiaan sampai akhirat. Bahkan orang yang hartanya banyak, dia nanti lebih sulit mendapatkan pertanyaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Santri, tadi Pak Kiai bilang, yang wakil dari wali santri, Bapak Kiai Imran Ansori, kalau udah di rumah jangan begini Pak ya. Ente bisa dapat ilmu gara-gara bapak yang ngasih ongkos, bapak yang biayai. Tetap harus hormat, tunduk, patuh kepada bapak. Walaupun bapak kita orangnya kecil, udah hitam kecil lagi, jangan sembarangan sama orang tua. Sebesar apapun ilmu yang ente miliki, kalau orang tua enggak ridho, Allah enggak akan menerima ilmu dan ibadah yang anda lakukan. Ridhollah fi ridhol walidain. Ridhonya Allah bagaimana ridho kedua orang tua. Bagaimanapun keadaan orang tua kita, itu orang tua kita yang menyebabkan kita lahir ke alam dunia ini. Maka kita harus hormat, harus patuh, harus taat, dan memberikan kasih sayang kepada kedua orang tua kita. Keramat yang paling hebat adalah orang tua. Wasuhtullah fi suhtil walidain. Bencinya orang tua, bencinya Allah bagaimana benci kedua orang tua. Kalau orang tua kita sudah benci kepada kita, otomatis Allah akan benci kepada kita. Allah tidak lihat ibadah kita, Allah tidak lihat ilmu kita. Kalau orang tua sudah benci sama kita, semua yang kita lakukan dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Bapak dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian saya kagum di Pondok Pesantren Tegar Rejo ini, di mana anak-anak dididik untuk berziarah. Itu merupakan rasa bukti mahabbah seorang santri kepada guru. Santri mendoakan gurunya, pasti gurunya mendoakan santrinya. Dua-duanya imbal balik, saling doa mendoakan. Maka saya yakin santri Tegar Rejo akan barokah fitunya ilal akhirah, karena saling doa mendoakan. Subhanallah, zikir diajarkan Bapak dan Saudara. Itu anak-anak, subhanallah, ribuan anak-anak baca Quran, satu orang satu juz. Betapa berkahnya kalau anak itu setelah membaca Al-Quran dia berdoa. Betapa berkahnya tatkala anak-anak setelah bermunajat, setelah dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia berdoa, mendoakan orang tuanya, mendoakan keluarganya. Doa itu bukan hanya di dunia, tapi doa itu sampai di akhirat. Nanti Bapak, begitu orang di akhirat banyak yang menjerit kepada Allah, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, seandainya Engkau panjangkan umurku, Engkau berikan kesempatan lagi untuk aku hidup di alam dunia, maka yakin anak-anakku semua akan aku jadikan santri semuanya ya Allah. Semuanya berdoa kepada Allah, karena harta tidak ada manfaatnya, anak keturunan tidak ada manfaatnya. Yang bermanfaat adalah doa dari anak-anak yang soleh. Bu, sekarang belum berasa, ibu nggak berasa, ibu sehat, nggak punya penyakit, itu doa santri. Urusan bapak ibu yang di rumah lancar, itu doa santri. Ada orang bilang kepada saya, dulu waktu saya nyantriin anak rezeki gampang banget ya. Sekarang begitu saya udah nggak nyantriin anak kok macet luar biasa, karena santri membawa berkah, santri membawa manfaat luar biasa, bukan hanya di dunia tapi juga nanti sampai ke akhirat. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan kita dan anak kita semua selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat istiqomah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan.
bagaikan sepat ikan gabus berendam bareng-bareng sama lele. Semakin cepat semakin bagus. Ini waktu udah sore. Mari kita tutup bersama dengan pembacaan doa. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita dan keluarga kita selalu mendapatkan barokah, selalu dapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Biniyatil qabul wa tamami kulli sul wa ma'mul ila hadratir rasul. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin wa ya mujibas sa'ilin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan sholihan mutaqabbala wa rizqan halalan wasi'an thayyiban mubaraka wa auladan awliya'a ulama'a sulaha'a wa shifaan min kulli da'in. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis saqa wa su'il qada wa samatatil a'da. Allahumma sallimna min afatid dunya wa fitnatiha wa sallimna min adzabil qabri wa adzabil akhirah. Allahumma barik lana fi sya'bana wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi sya'bana wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi sya'bana wa balighna Ramadan. Allahumma ya Allah ya Rabbi ya Rahman ya Rahim, berikan keberkahan kepada kami semua ya Allah. Berkah umur kami, berkah hidup kami, berkah rizki kami, berkah usaha kami, berkah ilmu kami, berkah ibadah kami, berkah keluarga kami, barokah fid dunya wal akhirah. Jadikan keluarga kami ya Allah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadikan anak-anak kami ya Allah anak-anak yang soleh dan solehah. Berikan keselamatan kepada kami semua, selamat fid dunya wal akhirah. Berikan kebahagiaan kepada kami semua ya Allah, bahagia fid dunya wal akhirah. Berikan kemudahan kepada kami semua ya Allah, kemudahan fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kalau Bapak Ibu ke Bekasi mampir ya di saya Kampung Dukuh, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi. Kalau Bapak Ibu berkesempatan mungkin ke Bekasi, insya Allah saya sangat berbahagia kalau mampir ke Bekasi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.